Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Halo para mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Idin, pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada pertemuan minggu ke-10 ini, kita akan membahas tentang jaminan HAM dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, asas-asas HAM dalam Undang-Undang HAM. Mari kita mulai untuk membahas materi yang pertama, yaitu jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini jaminan HAM ya yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, apa saja hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kita lihat yang pertama adalah hak politik. Hak politik itu diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Kemudian yang kedua adalah hak dalam bidang ekonomi. Hak dalam bidang ekonomi itu terdapat dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Kemudian yang berikutnya adalah hak dalam bidang sosial budaya, diatur dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Kemudian yang berikutnya adalah hak dalam bidang pertahanan dan keamanan, diatur dalam pasal 27 dan pasal 30. Kemudian terkait khusus tentang hak asasi manusia itu diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Nah, inilah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur atau yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan isi-isi pasal jaminan HAM dalam UUD NRI tahun 1945 dapat dibaca dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya ulangi lagi bahwa dalam UUD NRI tahun 1945 itu menjamin tentang hak politik, hak dalam bidang ekonomi, hak dalam bidang sosial budaya, hak dalam bidang pertahanan keamanan, dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Kemudian asas-asas dasar hak asasi manusia dalam Undang-Undang HAM, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu diatur dalam bab 2, yaitu asas-asas dasar. Ada beberapa pasal tentang asas-asas dasar, yaitu pasal 2 Undang-Undang 3999 tentang HAM menyatakan bahwa negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Dalam pasal 3, ditegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Kemudian setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dalam pasal 4 ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ini yang dikenal dengan non-derogable right. Kemudian pasal 5, Undang-Undang 3999 menegaskan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ayat 2-nya bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dan dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Kemudian, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Ini hak bagi orang yang rentan atau disabel, ya, pasal 5 ayat 3. Kemudian pasal 6 ditegaskan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Dan pasal 7 Undang-Undang 3999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia maka menjadi hukum nasional. Dan pasal 8 atau yang terakhir dari asas-asas dasar HAM itu adalah pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Demikian materi pada pertemuan minggu ke-10 ini. Semoga Anda dapat lebih memahami tentang pelindungan HAM dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membahas materi di minggu ke-10. Demikian, mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Terima kasih.